this barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors, made 27 of 7. Kekalahan telak atas Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 membuat Coach Nova sadar betul kalau mengandalkan pemain yang sekarang mungkin mereka akan sulit bersaing di Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun nanti. Maka opsi yang paling tepat Mimin rasa adalah mendapatkan sejumlah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas sekaligus mentalitas timnas ketika di lapangan. Dan menurut sejumlah laporan terbaru, ada 4 pemain berdarah Indonesia yang siap berjuang untuk menaklukkan dunia. Bahkan ada yang sudah mengirimkan kode untuk dilirik PSSI ataupun Coach Nova. Lantas siapa saja? Mari kita ulas selengkapnya. Barbarians rule their land, the sand. Setelah melalui perjuangan terjal penuh rintangan hingga akhirnya memastikan satu tempat di Piala Dunia U17. Mulai dari titik terbawah kualifikasi Piala Asia hingga mengejutkan berbagai pihak di grup C dengan menaklukkan semua lawan-lawannya dengan meraih 3 kemenangan dalam 3 pertandingan dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Sebuah hasil yang cukup menjanjikan yang pada akhirnya membuat ekspektasi besar diberikan oleh pasukan Garuda Muda ketika bermain di babak perempat final melawan Korea Utara. Namun inilah level Asia yang sesungguhnya ketika para pemain merasa puas usai memastikan satu tempat ke Piala Dunia U17 di Qatar. Kehilangan fokus sedetik pun mereka tak sungkan untuk menghajar kalian. Dan hal itu bisa kita lihat dalam match malam tadi. Sebuah kesalahan-kesalahan mendasar kembali dilakukan oleh pasukan Garuda Muda. Kecolongan 2 gol di menit-menit awal membuat mental para pemain kita langsung down. Alhasil pasukan Kim Jong-un sepenuhnya menguasai pertandingan malam tadi. Dan Indonesia harus menelan kekalahan yang cukup menyakitkan dengan skor 6-0 tanpa balas. Dan langkah Indonesia di Piala Asia U17 harus terhenti sampai di sini. He wore blue and went by many colors, made 27 of 7. Akan tetapi sekali lagi, kekalahan menyakitkan atas Korea Utara malam tadi membuat Coach Nova belajar banyak hal. Mulai dari bagaimana dia bisa menjaga mental para pemain tetap terjaga selama bermain di atas lapangan. Meningkatkan kembali fisik para pemain agar tetap bisa bersaing dengan pemain-pemain yang levelnya satu tingkat di atas kita. Hingga bagaimana pemain tak bisa menjalankan perannya dengan bermain lebih percaya diri di lapangan. Apalagi di Piala Dunia U17 nanti, intensitasnya akan jauh lebih tinggi dari Piala Asia, sehingga para pemain dituntut untuk bekerja lebih ekstra dan mempersiapkan stamina yang prima. Apalagi mereka melihat peluang dari lawan-lawan di Piala Dunia U17 yang tak mudah, tentu bisa mendorong Coach Nova untuk mencari kekuatan tambahan. Sebut saja calon-calon lawan Garuda Muda dari benua biru ada Prancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan beberapa negara Eropa yang lolos. Ya, kalian lihat sendiri, bahkan beberapa negara top Eropa seperti Belanda yang dikenal punya fisik yang kuat tak mampu lolos ke Piala Dunia. Hal itu menjadi gambaran bagaimana kuatnya persaingan di Piala Dunia yang tak main-main. PR juga bagi para tim kepelatihan untuk terus menggenjot fisik pemain untuk menguatkan mental pemain juga. Dan Coach Nova sepertinya memang sangat terbuka akan pemain keturunan layaknya Matthew Baker. Mengingat postur tubuh pemain keturunan terutama di posisi back dan penyerang sangat dibutuhkan. Masih ingatkah kalian, dulu ada 2 pemain keturunan bernama Lucas Ravelli dan Matthew Davis. Ingin pernah dipanggil Lovarianto bersamaan dengan Matthew Baker untuk trial. Namun ketika itu, kedua pemain tersebut pada akhirnya dipulangkan. Karena Matthew Davis dinilai kurang pas dengan yang diharapkan pelatih timnas U17 tersebut. Sementara Lucas Lee yang cocok justru nggak bisa memperjuangkan darah Indonesia di Piala Asia U17 karena tak diizinkan oleh pihak sekarang yang ketika itu masih masa ujian di negara tempat tinggalnya, Amerika Serikat. Namun kini ada 4 pemain yang dikabarkan siap berjuang bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia akhir tahun nanti. Dean Eisel. Striker AZ Alkmaar U19 Dean Eisel The Scrapper menyatakan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun pemain keturunan berusia 17 tahun ini mengaku belum dihubungi oleh pihak PSSI. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang pemain dalam sebuah interview bersama Bola.com ID. Dean mengaku punya garis keturunan Indonesia dari sisi ayahnya, neneknya berasal dari Surabaya, sedangkan kakeknya dari Bandung. Dean juga mengaku mendapatkan banyak dukungan dari fans Indonesia melalui Instagram pribadinya. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya dan dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda.
Kemudian mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda, jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda, jadi banyak pihak dari ayah saya yang dari Indonesia. Mempersiapkan penyerang-penyerang potensial adalah salah dua caranya. Dean Aysel bisa menjadi alternatif untuk dijajal dan dipersiapkan sebagai juru gedor masa depan. Karirnya masih sangat bisa berkembang, terlebih ia berkarir di Eropa. Usianya memang masih 17 tahun, tapi pengalamannya berpindah-pindah klub sudah banyak. Ia memulai dari Akademi di TS 35, lalu pindah ke Akademi Vitesse pada 2016. 3 tahun kemudian ia pindah ke Akademi Bennekom Youth. Hanya 1 tahun di sana, ia pindah ke Akademi de Graafschap pada 2020. Namun hanya 1 musim ia pindah lagi ke Akademi PSV Eindhoven. Karirnya bersama PSV cukup awet. Dean Aysel sempat promosi ke tim U17 PSV pada 2023. Tapi pada Juli 2024 pindah ke AZ Alkmaar U19 usai kontraknya tak diperpanjang PSV. Padahal bersama PSV U17, Dean Aysel tampil cukup impresif dengan raihan 8 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan Liga Belanda U17. Sementara musim 2024-2025, Dean Aysel de Scrapper baru mencatatkan 2 penampilan dengan torehan 1 gol buat AZ Alkmaar U19. Fake Muller Latu Perisa. Muller Latu Perisa mungkin masih terdengar asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Namun pemain berusia 16 tahun ini ternyata memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Fake Muller Latu Perisa saat ini mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Ia mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Novarianto berhasil lolos ke ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Melihat prestasi tersebut, Fake Muller Latu Perisa mengungkapkan kesediaannya untuk membela tim Garuda Asia apabila dibutuhkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dari segi posisi bermain, Fake Muller Latu Perisa berposisi sebagai bek tengah. Ia memiliki kaki terkuat kiri dan postur tubuh yang sangat ideal untuk menempati posisi tersebut. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki tinggi badan mencapai 1,80 meter, yang tentu menjadi modal penting bagi seorang bek tengah. Kehadiran pemain seperti Fake Muller Latu Perisa bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa depan, apalagi dengan pengalaman dan latar belakang sepak bola Eropa yang ia miliki. Dan terlepas dari apapun selain nama-nama di atas, Coach Nova juga telah mempersiapkan beberapa nama, seperti Choi Yundunabek, pemain keturunan dari Swiss, Mauro Yves atau Amar Berkic yang sempat bergabung dengan skuadnya di timnas U16. Namun sekali lagi, semua keputusan final ada di tangan Coach Nova Arianto dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kedepannya. Witness barbaric Rocky.